Where you going? Halo sobat atau teman-teman pulang kerja. Kali ini kita ditemani oleh Wahyu Santos, seniman muda, pelukis muda di Kota Malang. Monggo diperkenalkan dulu, sampean ini siapa sih sebenarnya ke teman-teman pulang kerja? Perkenalkan, saya temen SMP-nya Bob kebetulan. Ya itu pentingnya. Nama lengkap saya Wahyu Adi Santoso, tapi sejak SMA saya dipanggil Santos. Nama tenarnya Santos gitu. Oke. Lah terus sampean ini lapo? Ngapain untuk habis pendidikan ini ngapain? Kerja apa? Sebenarnya aku nggak bisa nyebut ini pekerjaan ya, tapi lebih ke passion ya, apa ya? Sesuatu yang aku tekuni hingga menghasilkan gitu. Kalau pekerjaan itu kan lebih ke sesuatu sing aku harus akhirnya itu aku harus dapat gaji nih, aku nggak mengejar itu, tapi lebih ke bagaimana sih membangun kesenian gue jadi kebutuhan. Kayak Sampean gitu. apa sih? Dulu kuliahnya di ISI Jogja, kesenian, ambilnya seni rupa lukis. Iya, oke. Sekarang maksudnya sekarang? Iya, ngapain? Sekarang ini ya berkesenian di Malang. Oh. Itu passion. Lebih ke passion, sesuatu yang dibangun terus, nanti ranahnya bisa macam-macam, bisa ke bisnis, bisa ke pendidikan, atau bisa ke mana aja gitu. Bisa dapat uang dari situ? Bisa. Lumayan? Ya lumayan sekali, sangat-sangat lumayan lah. Biasanya passion itu kan, aku passion kayak kafe. Enggak profit amat sih menurutku. Lalu passion sebagai pelukis, ceritakan ya apa passioniku bisa merubah Wahyu ini mendapat hasil. Kalau untuk sekarang ini aku bisa sebut passion karena sesuatu yang masih aku terus gali prosesnya, kemudian masih aku pelajari kan. Kita kan nggak tahu kan besok itu seperti apa kan nggak tahu. Sedangkan kalau kerjaan tuh menurut aku konstan. Jadi kayak misalnya pegawai negeri atau bisnismen gitu konstan. Yang dikejar itu aja. Kalau menurut saya ya. Ya. Sedangkan kalau passion ini yang kita nggak tahu nih nanti next atau kedepannya itu bakal jadi seperti apa, bentuknya seperti apa kita nggak tahu. Jadi sesuatu yang besok ini tidak konstan, tidak tetap. Hasilnya juga tidak tetap gitu. Bisa jadi kita dapat proyek besar, kita dapat proyek kecil atau bahkan nggak ada proyek, tapi peluang atau relasinya itu sangat-sangat menguntungkan kita di masa depan. Udah menguntungkan apa belum? Menurut saya sekarang saya sudah cukup menguntungkan dari teman-teman, dari beberapa relasi. Ya pasti cara cari uang dari passion itu. Menurut saya harus banyak main ya. Jadi keluar dari berdasarkan pengalamanmu. Iya. Memang harus banyak main, explore. Misalnya aku ini kan seni rupa nih. Iya kan. Seni rupa ini orang ini konotasinya ngelukis gitu. Tapi apakah seni rupa ini nggak bisa berbisnis? Bisa. Contohnya seperti ini. Saya membuat art space, ya kan, kerjasama. Tempat ini nanti akan bisa dijadikan business planning. Dijadikan misalnya art class, dijadikan penyewaan ruang, dijadikan sebagai ini tempat-tempat kumpul media atau teman-teman yang membutuhkan ruang. Itu karena kan aku lihat di Malang ini banyak sekali ruang-ruang yang belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Lah aku hadir di situ melalui kesenianku. Kayak ngono. Ada hasil gitu. Ceritakan Wahyu ya kerja. Apakah backgroundnya Wahyu gak ada tuntutan dari orang tua atau seperti apa ketika memilih passion? Kan kebanyakan orang ya. Itu saya lihat pasti akan dipaksa orang tuanya. Kon niku sing jelas uripmu ngono lho. Entah dia jadi karyawan apa kayak, entah dia pokoknya ada hasil. Iya, ada hasil. Lah, waktu itu Wahyu didukung orang tua atau Santos. Oh, Santos ya Allah. Santos didukung orang tua atau ya apa? Kalau awalnya sih orang tua masih bingung kayak
apakah kesenian ini jadi pekerjaan gitu ya? Masih bingung dan belum kelihatan gitu. Tapi karena aku ini pindah ke Jogja, karena Jogja memang circle-nya kan banyak seninya ya. Saya dididik di seniman-seniman besar gitu loh. Di orang-orang yang memang hidup dari karyanya gitu. Makin lama makin kesini, orang tuaku, bapak ibu ini bisa diajak ngelihat langsung karya yang sudah dikoleksi seperti apa, karya yang memang benar-benar cocok sama ruangan ini dan jadi highlight suatu tempat itu, oh begini toh gitu. Jadi untuk sekarang syukurnya alhamdulillahnya orang tua ini support gitu. Aku coba ngomong ya. Menurutku banyak sekarang ini ya anak muda itu bekerja itu memilih yang pasti. Ya kan. Entah dia jadi PNS, contoh. Entah dia jadi polisi kayak teman-teman kita kan banyak. Oke. Atau sekarang sosial media spesialis. Oke. Influencer lah. Influencer. Oke. Atau barista. Seniman ini jarang. Oke. Anak muda yang seniman dan bisa hidup dari seni itu jarang. Iya. Menurutmu peluangnya besar nggak? Nah, ini sempat aku perdebatkan dan aku ceritakan ke teman-teman juga yang di Malang ya terutama ya. Jadi yang tadi aku hubungin sama banyak main itu yang tak maksudkan adalah berkumpullah dengan circle atau orang-orang besar yang katakanlah dia benar-benar hidup dari passionnya, katakanlah gitu. Kita ke Jakarta, kita ke Bandung, kita ke Jogja itu kan misalnya nih, aku berkumpul dengan circle seniman yang memang hidup nih. Otomatis obrolannya adalah bukan menanyakan bagaimana kamu bisa hidup. Itu sudah obrolan basi kalau menurut mereka. Tapi sekarang bagaimana nih strategi kita bisa bareng, kita bisa show up secara lebih universal kayak gitu. Maksudnya universal? Ya universal itu lebih mendunia gitu, atau maksudnya nggak cuma sekedar Indonesia tok gitu loh. Kawasannya udah dunia sekarang, kesenian sekarang gitu loh. Nah, balik lagi ke pertanyaanmu, bagaimana bisa hidup? Bisa banget gitu. Dan mungkin ketika orang yang menanyakan itu memang harus langsung ke pakar-pakarnya. Harus langsung ke circle-nya itu biar ngerti sendiri bahwa memang ada ekosistemnya sendiri. Ada ekosistemnya sendiri. Skema jual belinya ada, galerinya ada, dealernya ada, kemudian orang-orang yang support kolektor-kolektornya ada, senimannya ada. Ya kan? Ya. Tinggal kita ini yang nggak tahu ini coba masuk, nggak cuma sekedar bertanya gitu. Ada ya kolektor, ada investor ya ada sekali. Di seni itu ada ya? Dan ini yang jarang diketahui oleh teman-teman mungkin di Kota Malang. Betul. Nah itu yang tadi tak bilang bahwa di kesenian ini yang jadi passion menurut saya sekarang itu besok nggak tentunya adalah kita ketemu teman-teman yang baru, relasi baru, pengetahuan yang baru, change yang baru, tantangan-tantangan, peluang yang baru. Jadi kita nggak tahu ke depannya ini bakal gimana, kita belum tahu gitu loh. Itu bukan dari segi nominal hasilnya. Kalau hasil tuh kan akhir itu. Yang dikejar bukan akhir, tapi prosesnya kalau kesenian ini. Kalau bagi saya ya sekarang gitu. Agak batuk El Nino. Wih. Kedengar ini. El Nino kan sekarang. Terus. Kayak gitu sih. Enggak, aku penasaran ya. Enggak semua anak muda kayak kamu. Maksudnya kalau ke Bandung, ke Jogja pasti butuh modal. Ya kan. Maksudnya nyel-nyelan anak muda pingin duwe seni, itu sebaiknya arek untuk menjadikan ini sebagai penghidupan itu harus ngapain sih sebenarnya? Lek seumpama dek gak iso nang circle Jogja. Gak iso nang circle Bandung, tapi sing di Malang ae lah. Lek yang menurutku pertama iku niat. Iku jelas niat sih iku. Ya pastilah semua iku. Niat. Jadi kemauan bahwa memang di sini tuh bukan circle-nya ya, bukan ekosistemnya ya. Terus setelah niat itu punya kesadaran, sadar. Misalnya nih di Malang ini
nggak ada tempat untuk berpameran. Pameran harus di galeri. Maka harus punya kesadaran, oh coba sih aku harus melakukan pengajuan ke tempat-tempat yang ini bisa jadi ladangku, misalnya kayak gitu. Itu kesadaran tuh, sadar diri, sadar karya. Kalau karyanya jelek, harus sadar. Berarti aku harus belajar nih, referensinya dipertambah. Banyak-banyak baca buku, mungkin Pinterest, macam-macam ya. Kan di buku kan banyak. Kemudian kalau karyanya bagus, oh berarti ini aku harus submit ke galeri-galeri besar atau tempat-tempat besar yang ada di Jakarta atau di Jogja. Nah kayak gitu. Tapi kok adu nasib masih ada? Ya dicoba terus. Kan aku bilang tadi ini sesuatu yang tidak pasti. Kita coba. Kemungkinannya memang kecil, tapi ketika dicoba itu kan kita nggak tahu peluangnya besok. Iya, sedunia ini kan gitu, iya kan. Nah, itu yang menurutku penting sih, niat, kesadaran sama modal. Harus dicari modalnya. Misalnya kita nih mau ngelukis kayak gini Gi. Mau buat ruang kayak gini, mau pameran sebagus apapun. Ya kudu sadar diri lah, misalnya duitnya kurang, harus kerja dulu. Harus apa ya? Nabung kayak atau apapun yang bisa jadi modal gitu loh. Lihat dulu kamu. Sama. Kerja dulu. Kerja dari 2015 aku ikut Dagadu Jogja kaos. Aku selling, marketing. Kemudian aku ikut IO juga. Kemudian aku ikut volunteer, event. Sampai akhirnya memutuskan bahwa ini aku harus fokus ke karyaku banyak dikoleksi, kemudian masuk ke beberapa galeri. Jadi kan makin lama kan pemikirannya bertambah, Pak. Oke. Masa kita iki punya mental harus jadi barista mulu? Ya. Kita harus punya mental kayak ya naik lah, nggak melulu kita barista, naik lagi apa? Head bar, naik lagi manajer. Syukur-syukur nanti jadi apa? Wakil owner atau bahkan buat sendiri kan nikmat, iya lah. Kita di kesenian nih gitu, ngelukis mulu. Ya, aku harus punya pikiran, aku harus punya ruang sendiri, aku harus punya studio sendiri, aku harus punya perusahaan sendiri nanti. Jadi, seperti itu. Jadi apa ya? Pernyataan yang pernah dengar bahwa modal itu bisa dicari akhirnya ya? Iya, modal itu harus dicari sih. Jadi nggak KB harus nyepak ini ya? Iya. Dan salah satu ya dengan kerja dulu. Betul, kerja sih, atau misalnya kita menabung ataupun kita cari partner. Bagaimana pinter-pinter kita nyari peluang. Itu kan masuk ke inisiatif manusia. Iya toh. Semua nggak mengandalkan sebatas passion toh, atau nggak mengandalkan sebatas modal besar toh. Jadi semua itu harus beriringan. Passion, modal, niat. Banyak orang yang dikasih modal besar, tapi ternyata orang lain yang mengelola, bukan dia sendiri. Banyak yang punya passion, banyak yang punya kemampuan, tapi nggak punya modal, akhirnya stuck di situ. Banyak yang punya kesempatan nih, peluang, tapi didiemin aja. Karena dia nggak tahu juga cara mengelolanya. Lek Santos yang mana? Ya, aku mencoba, kalau misalnya aku bisa, ya tak ambil semua. Misalnya ini ruangan kosong nih, mau tak coba nih, jadiin pameran, bisa. Awalnya bukan tempat pamer, tapi bisa jadi tempat pamer, dan akhirnya dirimu kesini. Oke. Dan mempercayai bahwa tempat ini adalah tempat pamer, gitu loh. Oke. Kita kan merubah stigma akhirnya. Oke. Pertama kali deh malah anak muda punya pameran ya? Mungkin sudah banyak, tapi menurutku mati suri sih Mas Ian. Lebih banyak batu. Oh iya, batu. Iya, lu yakin batu. BCA itu apa? Iya, raos. Aku teko iku. Mas raos. Hot and hand. Banyak sih yang di batu. Tapi ya itu termasuk kegelisahan juga sih. Soalnya kan Malang kan punya DKM. Tapi DKM juga sekarang lagi renov dan bermasalah juga.
Malang ini butuh ruang alternatif lain gitu. Jadi makanya yang aku capai adalah ruang. Akhirnya dapat tempat ini. Yes. Dan beberapa tempat kolaborasi kemarin aku manfaatkan nih untuk kolaborasi bersama teman-teman. Oke. Kayak gitu. Sebenarnya apa senengnya namanya dunia kerja, bukan dunia kerja ya, lingkup seniman skena Kreatif lah. skena seni lah. Skena seni kreatif. Tadi kamu kan nyebut ada kolektor, ada investor, Yes. ada pembeli. Yes. Lah, aku pingin tanya, Wahyu Santos pernah nggak dibeli sampai harga berapa paling mahal? Sing mungkin di luar ekspektasi. Alhamdulillah syukur aku nggak bisa ngasih tepatnya, tapi di atas 20 pernah. Puh, Ada project di atas ya cukup dan bisa melebihi UMR gitu. Aku rasa itu suatu keberuntungan juga buat aku sih. siapa sih itu biasanya sing tuku itu biasanya kelompok opo? Memang ada kolektornya, memang ada galerinya, dan itu nggak muncul secara tiba-tiba, Pak. Maksudnya? Jadi nggak tiba-tiba kita berpameran, tiba-tiba Pak itu Tapi nggak seperti itu juga. Semacam misalnya ini kita punya karya nih, ya. ada alurnya, rutenya dulu yang mau kita gapai dulu. Kita harus tahu nih tempat yang kita buat pameran tuh opo. Target pasarnya itu apa misalnya? Kan ada nih yang galeri kan sekedar wacana tok nih, nggak ngaruh ke penjualan nih, misalnya buat instalasi atau banyak kan, atau buat mural tok, tapi kan itu nggak bisa dinikmati secara pribadi. Sedangkan karyaku adalah karya yang bisa dinikmati secara pribadi gitu loh. Berarti kan aku harus tahu targetnya adalah galeri untuk penjualan misalnya kayak gitu. Aku masuklah ke situ lewat proposal. Ada kemauan tadi niat. Aku buat proposal nih untuk mengajukan. Gak enak ya padahal proposal ngono-ngono. Iya, ini lo karyaku. Kemudian kuratornya datang. Kurator ini yang menjembatani antara seniman dengan kolektor. Oh, broker. Broker lah bisa dibilang kayak gitu ada. Ya. Dia melihat, nanti cocoknya seperti ini, tetap dikurasi dan ditata. Wow. Dan nanti ada opening nanti bagian dari galeri untuk mengundang tamu-tamu. Disitulah momennya tepat. Nah, karena di Jogja itu iklimnya sudah terbangun, bagaimana mengundang orang, penjualan. Jadi cepat kedengaran suarane sama bentuk visualnya sudah kebayang gitu. Oh, ini karya ini kayak gitu. Kalau di Malang belum ya? Kalau di Malang mungkin sudah, tapi orang yang mengkonsistenkan itu belum ada. Sehingga di sini masih amburadul, masih belum jelas arahnya kemana, belum jelas. Malang sebagai kota pendidikan atau Malang sebagai kota kesenian atau kota bisnis atau kopi-kopian, kita nggak tahu. Kopi-kopian saya. Iya kan, kita nggak tahu, nggak jelas arahnya kemana. Jadi ya menurutku peluang juga di tengah ketidakjelasan ini, makanya aku hadir gitu loh. Oke. Seperti itu. Jadi seniman itu nggak hanya sing setauku ya. Aku nggak ngerti ya, aku orang ya. Seniman itu kan searep dhewe. Tapi kamu seniman itu nggak proposal barang ya? Yes. Ya harus tirakat ya. Iya. Bahasa ya. Ya terstruktur lah. Jadi sekarang pun aku punya tim, jadi punya tim sendiri. Jadi harus terstruktur ya? Iya. Tim desain, tim konten, kemudian yang bagian timeline atau bagian yang mengatur ide-ide acara, bagian finance kan. Aku nggak bisa kerja sendiri, Pak. Terus punya pegawai? Ada, maksudnya bagaimana sih kesenian ini tuh kalau bisa, itu juga bisa menafkahi atau orang yang akhirnya nggak ngeh kesenian, ketika dikasih pendapatan dari kesenian kan akhirnya dia pikir, oh iya ya, aku bisa hidup nih dari kesenian, berimpact kan loh. Itu PR-nya sebenarnya. Setelah dari kita orang lain. Berapa pegawaimu? Masih Siti lah, masih 2 orang. Bukan ngomong pegawai sih, kita partneran 2 orang. Ya keren sih menurutku, gak ono sih aku menemukan pelukis muda sih punya tim ono. Ono enggak? Ada. Banyak. Cuman ya mungkin itu tadi segelintir sih. Ya. Segelintir. Tapi sebenarnya ini segelintir.
peluang ya Peluang sekali. Justru ketika kita menepi ke daerah, orang-orang yang merasa butuh jasa kita muncul di situ. Oh, pernah kamu? Ya sekarang ini, karena menurut aku Malang ini masih daerah, beda sama Jogja atau tempat lain. Jadi pasarnya bahkan lebih luas. Disitulah jasanya malah bisa kepake. Wah, Santos mau tanya, per bulan rata-rata nih berapa? Macem-macem. Rata-rata. Macem-macem. Jadi aku resok ngakumulasi ya. Cuman kan ada galeri yang menjualkan karya, otomatis ada penjualan karya. Kemudian dari project sendiri, kemudian ada dari beberapa kolaborasi merchandise atau Merchandise. kolaborasi misalnya kayak Hindia tadi nganu apa? Ngapain nih, Bu? oh itu masih meeting kita, masih meeting. Beberapa project ataupun seperti kayak gini, nanti penyewaan ruang atau art class yang tiketing itu. Lah, iki aku pengen takut ke dirimu. Waktu kurang berapa menit? Masih ada berapa menit? 10. Santai. Ayo kita, aku pernah tanya ke kamu tapi kamu Iya, lali apa enggak? Takon sing paling dalam sing los memang kamu nggak tahu ya Kak Popo. Kamu pintar ngelukis sejak SMP. Yes. Banyak teman-temanku pintar ngelukis sejak SMP, SMA. SMA pun aku punya teman melukis sejak SMP Yes. SMA. Oke. Nah, 3 atau 5 tahun kemudian, aku melihat temanku wis tadi desain grafis perusahaan A besar. Oke. Desain grafis perusahaan besar juga. Yes. Pokoknya tadi ngono lah. Atau punya jasa desain grafis. Lah kok kamu ini masih di jalur ini? Bisa diceritakan nah? Kenapa kamu ada nggak tawaran kamu ke perusahaan besar? Pastilah lukisanmu apik. Ya itu tadi yang tak maksud. Itu passion. Passion itu sesuatu yang memang dari awal itu kita yakini dan kita tekuni terus. Itu passion. Sedangkan kalau pekerjaan, karena itu menuntut ada hasil. Jadi, iku mau ngomong no. Iya. Jadi kamu nggak ada tuntutan apapun. Masa depanmu. Justru yang tak bangun adalah bagaimana sih aku bisa mengejar masa depan lewat passionku ini gitu loh. Angel menurutku. Apa yang membuatmu yakin? Loh karena aku sudah mengalaminya selama beberapa tahun ini. Gitu loh. Gitu. Dan ibarat kata ya semua orang punya garis waktunya masing-masing, tidak bisa disamaratakan dengan orang lain gitu. Itu pilihan. Kalau aku berada di jalur konsisten karena aku merasa sampai sekarang masih bisa hidup di karyaku karena memang sudah aku rasakan dari penjualan karya, ya kan, dari banyak partner yang menawari kolaborasi, dari banyak pemasukan lain yang ini masih relate sama kesenianku. Jadi untuk apa aku mungkin pindah? Circle-mu ya. Circle-mu ya yang membuat ya. Istilahnya saya tidak langsung kita membuat ekosistem kita sendiri, ngono lho. Ya, ketika kamu nggak di circle musik seniman-seniman, mungkin kamu akan melihat passion iki apa sih. Tapi karena circle-mu iki seniman kabeh, akhirnya kamu ya jalur passionmu itu. Iya, dan PR-nya sekarang bagaimana orang-orang non seniman ini bisa menikmati dan bisa collab. Nah, ini aku coba usaha di Malang. Kemarin kolaborasi sama, kan itu bidangnya banyak, masih dekat, arsitektur, interior, furniture, fashion, desain, ya kan, semua kan masih relate dengan fine art. Nah, yang ini aku penting ya, aku ngomongin bahwa setiap hal yang kita lakukan itu pasti ada relate hubungannya dengan banyak hal. Nggak bisa berdiri sendiri. Kamu mau media, pasti membutuhkan orang. Iya kan? Seluk-beluknya tahu dulu. Ke orang pemerintahan pasti harus tahu. Pemerintah itu seperti ini, politik itu seperti ini. Setidaknya kan seperti itu. Iya, benar. Kesenian kan seperti itu, mempelajari dulu, mengamati, sama, relate. Kalau berdiri sendiri, yo kita akan berada di circle yang sama-sama wae, ngono lho. Kayak media sama. Kalau kamu cuman di konco-koncomu ya
Relasinya cuma iku wae. Aku mencoba membuka relasi-relasi baru, partneran sama kafe, partneran dengan industri-industri kreatif yang lain. Iya kan? Sehingga fokusku nggak cuma mengundang teman-teman seni rupa aja, tapi bisa collab dengan banyak bidang lain. Pertanyaanku mana? Kamu kan ngomong bahwa saiki apa caramu ke non seniman menikmati karya seni. Yes. Lah saiki aku melihat lukisan dia. Ya lukisan dik kene. Iya. Jujur aku gak ngerti ya cara nikmatinya ya apa. Cara menikmatinya cukup menurut aku ya. Iya, aku gak ngerti. Cukup bagus atau jelek aja. Oh. Selera. Seperti kita menikmati maam ya cukup enak apa enggak enak aja. Lah kamu dewe menikmati seni ku ya apa sih? Aku sampai saiki gak ngerti. Kan saiki menurutku banyak art job kayak ngono. Sing viral loh. Terus ono date art kayak ngono. Aku yakin arek-arek sing ngedit art job apa iku paling gak ngerti mek gawe foto Instagram. Menurutmu ya apa? Ya menurut aku kalau untuk orang awam itu tadi selera itu kan tergantung pilihannya. Mau enak, gak enak, bagus atau bagus itu. Kalau aku karena ada literasinya, ada edukasinya juga. Jadi tahu nih bagian yang artistik yang seperti apa. Contoh wis, jelasno iki aku cara nikmati iki ya apa? Ya, sekarang menurutmu ini bagus atau jelek gitu aja. Menurutmu gimana? Alien. Bagus atau jelek? Bagus enggak? Ya bagus. Ya sudah. Karena itu kawasannya orang awam untuk menikmati sebatas itu sebenarnya. Kayak gitu. Ketika kamu mempunyai tujuan lain, ingin mengoleksi misalnya, baru aku akan menceritakan kenapa kamu harus mengoleksi karya ini, gitu loh. Gitu. Jadi, karena itu tergantung kebutuhan kita juga, gitu. Ketika kita datang melihat karyanya sebatas mengagumi, ya sudah, kita cukup kagum saja. Gak usah otak dibebani dengan yang lebih berat lagi. Gitu. Gitu. Misalnya kayak media gitu ya, katakanlah. Aku juga perlu tahu apa sih tujuanmu untuk menanyakan orang-orang ini tuh aku nggak perlu tahu. Cukup kamu aja yang tahu. Dan aku cukup mendengarkan lewat medsos. Nah, menurut aku seperti itu cara menikmatinya. Menikmati lukisan. Gitu karena kita punya passion masing-masing. Itu passionmu. Meskipun Dimo tadi bilang apa passion dan kerjaan itu, aku akan menanyakan hal yang sama sepertimu. Apakah ini pekerjaan atau passion gitu loh? Aku lah melihat dirimu ya seperti passionku, tapi sebenarnya aku bekerja. Aku bekerja dari dulu aku passionku bekerja. Tapi sesuai dari passion. Jadi passion. Ya gak senang kerja seperti kerja itu apalagi aku tadi passion. Tapi kan lama-lama kan jadi suatu kebutuhan kan, passion kan. Iya, passion itu sing tulus ya. Iya. Lah menurut definisi passion apa? Ya passion niku. Apa? Iku lah bahasa Inggris. Apa? Passion niku apa ya? Ayo kan dari tadi kan ngomong passion. Aku sebagai orang media bertanya. Definisi sebuah passion niku apa? Apa lek menurutmu? Terserah, lek seni terserah. Gak berdasarkan KBBI, lek menurutmu sendiri sebagai orang seniman, passion niku apa? Passion menurut aku ya itu tadi ketulusan. Sing mbok tadi omongke ketulusan yang terus menerus tanpa melihat hasilnya. Aku lebih ke progresnya. Itu passion. Yang dikejar terus progresnya, passionnya. Nggak mementingkan untuk rugi tapi terus. Yes, betul. Gitu. Rugi meskipun kita kan rugi pasti kan nggak enak. Iya. Meskipun mangan tempe istilahnya bahagia karena itu, passion. Itu lebih ke bagaimana noto pikiran kita aja sih. Rugi 1000 ya rugi. Tapi menurut aku ketika aku untung 2000, ya aku untung. Gitu loh. Nggak ada nominal yang pasti juga sih. Sebenarnya ini podcastnya pulang kerja, bukan pulang passion. Pulang passion. Aku takut, ini pertanyaan template sebenarnya. Wah, you pulang kerja ngapain? Pulang kerja ngapain? Santos pulang kerja ngapain? Aku lebih ke membuat rancangan-rancangan, ide-ide untuk besok aku mau ngapain, sketsa-sketsa. Kemudian mungkin aku mencatat bagaimana sih aku bisa berkolaborasi sama ini besok, ide-ide baru. Aku lebih kayak gitu sih.
lebih punya waktu sendiri untuk nyatet ide-ide atau membuat rancangan-rancangan dalam karya seni. Kerjamu itu ya apa sih? 9 to 5 atau nggak teratur? Kalau pagi biasanya aku ke sini atau keluar kota ketemu klien seperti itu. Siang istirahat, kemudian sore aku ketemu tamu, mengerjakan aktivitas lain karena punya deadline lukisan. Terus beberapa ketemu klien juga kan. Sampai maghrib sampai malam, biasanya sampai malam. Dan malam itu malam itu aku relax, aku mikirin, terus aku nyatet ide-ideku untuk besok lewat tulisan, lewat gambar-gambar. Kayak tadi yang tak bawa itu. Rutinitas. Oh, jadi gak ada istirahat. Ya istirahat turu itu istirahat. Jadi pulang kerja kamu masih bekerja ya? Yes, jadi aku tuh punya mindset di pikiranku bahwa aku akan tidur nyenyak ketika hari ini tuh aku benar-benar sudah menuntaskan semua aktivitasku dan aku relax, tidur nyaman gitu. Jadi pulang kerja bukan yang aku harus dituntut harus pulang, enggak. Ketika semua kerjaanku beres dan aku merasa puas baru aku tidur nyenyak. Oh, gitu. Jadi makna pulang kerja bagimu itu menyelesaikan semua pikiran dan aku menikmati besok ini aku harus ngapain, ide-ide segar apa yang aku harus present ke orang. Baru bisa tidur nyenyak. Seperti itu. Besok pagi bangun lagi, aku nyoba nyeket lagi, aku nyoba ngide lagi. Oh, ini kurangnya apa, lebihnya apa. Besok ini kemarin ini aku kurangnya apa. Nanti itu aku harus present ke orang seperti apa. Oh, oke. Kayak gitu. Kurang 1 menit. Oh, ingin bertanya. Sak pertanyaan. Boleh. Bingung tapi aku tidak ke mana ya tentang dirimu. Kenapa jenengmu kok ganti Santos? Awalnya dari SMA. SMA 8 itu aku masih ingat itu ada ketua kelasku namanya Ido. Itu waktu itu aku masih kelas berapa ya? 10 8 ditanyain, "Nama kamu siapa?" Wahyu Edi Santoso. Terus dia tiba-tiba berdiri, dia ngomong, "Udah disebut Santos saya," gitu. Terkenal. Dan akhirnya populer lah di skena aku seni gitu. Oh, namanya Santos gitu. Dan menurutku itu berkah juga sih, berkah dan itu doa sih. Kenapa? Apa arti Santos? Kan Sentosa, ya kan, Santoso. Jadi mungkin doanya dia juga. Jadi menurut aku menarik sih, Malang itu menarik sih. Skena apa? Skena itu apa ya? Ya circle. 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 Kumpulan. Dunianya sendiri. Skena musik, skena art, skena passion. Passion. Aku lagi ngitung iki ono ping 100 kan ngomong passion. Gak kurung ya? Kurung. Ya. Aslinya setengah jam ini kurang. Ya mana gak apa-apa, kok ditambahin mana? Tapi kita harus akhiri untuk part pertama atau part ini ya. Dengan Santos atau Wahyu Santoso, alumni SMP 6, alumni SMA 8, alumni ISI Yogyakarta yang sekarang menjadi penggerak ekonomi kreatif berupa seni rupa di Kota Malang. Salaman dulu. Katakan podcast pulang kerja. Bye bye. Podcast pulang kerja. Bye bye.